Fobia adalah ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional terhadap suatu objek, situasi, atau aktivitas tertentu. Fobia termasuk dalam kategori gangguan kecemasan dan dapat sangat mengganggu kehidupan penderitanya. Johns Hopkins Medicine menjelaskan, orang yang memiliki fobia akan sangat berusaha keras menghindari sumber ketakutan mereka. Namun, bila segala upaya telah dikerahkan dan tak berhasil, mereka mungkin akan mengalami serangan panik bila dihadapkan dengan objek ketakutan tersebut. Mungkin banyak orang di sekitar kamu yang memiliki fobia, dari fobia yang normal, seperti fobia ketinggian, hingga fobia yang tidak biasa seperti fobia selai kacang. Nah, kali ini Mimin akan bahas 5 fobia aneh nih, yang mungkin bagi kamu nyeleneh, tapi sebenarnya ada loh di dunia ini. Yuk kita cari tahu. Satu, fobia selai kacang. Nah, yang pertama adalah fobia terhadap selai kacang yang menempel di langit-langit mulut, disebut arachibutyrophobia. Aneh kan? Orang yang mengalami arachibutyrophobia merasa takut dan cemas berlebihan ketika selai kacang menempel di langit-langit mulut mereka, meskipun mereka tahu bahwa hal itu tidak berbahaya. Padahal, selai kacang bermanfaat banget loh untuk memenuhi nutrisi penting seperti protein, serat, dan lemak sehat yang mendukung kesehatan jantung, menjaga berat badan, dan meningkatkan metabolisme. Kandungan antioksidannya membantu melawan radikal bebas dan mencegah penyakit kronis seperti kanker dan diabetes. Selain itu, selai kacang juga baik untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mendukung kesehatan tulang dan fungsi saraf. Fobia ini bisa disebabkan karena trauma akibat selai kacang itu sendiri. Selai kacang yang lengket dan sulit ditelan bisa menimbulkan kecemasan dan bisa menyebabkan terciptanya fobia ini. Faktor lainnya, kemungkinan trauma masa kecil seperti tersedak ketika mengkonsumsinya, sehingga merasa takut ketika mencoba selai kacang lagi. 2. Fobia kata panjang. Fobia terhadap kata-kata panjang disebut hippopotomonstrosequipedaliophobia atau sesquipedaliophobia. Aneh ya, fobia kata panjang tapi nama fobianya panjang. Fobia ini adalah ketakutan yang tidak rasional dan berlebihan terhadap kata-kata panjang dan kompleks. Meskipun namanya terdengar panjang dan rumit, fobia ini adalah kondisi nyata yang bisa dialami seseorang. Penyebab fobia ini bisa beragam, termasuk pengalaman masa lalu yang traumatis terkait dengan kata-kata panjang, seperti diejek saat salah mengucapkan atau merasa malu karena tidak bisa memahami kata tersebut. Ciri-ciri pengidap fobia ini adalah kecemasan dan ketakutan yang intens saat melihat atau mendengar kata-kata panjang, peningkatan detak jantung, keringat dingin, dan kesulitan bernafas saat menghadapi kata-kata panjang, dan menghindari situasi yang melibatkan kata-kata panjang, seperti membaca atau berbicara di depan umum. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gejala-gejala ini, penting untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Ada berbagai jenis terapi yang dapat membantu mengatasi fobia ini, seperti terapi perilaku kognitif atau CBT dan terapi paparan. 3. Fobia angka 666. Fobia aneh yang ketiga adalah fobia angka 666 atau hexakosioihexakontahexafobia adalah ketakutan irasional terhadap angka 666. Angka ini sering dikaitkan dengan angka setan dalam kepercayaan Kristen, khususnya dalam kitab Wahyu. Penderita fobia ini akan berusaha keras untuk menghindari angka tersebut, bahkan dalam situasi sehari-hari. Fobia ini berasal dari keyakinan agama Kristen yang mengaitkan angka 666 dengan setan atau binatang buas dalam kitab Wahyu. Gejala fobia ini adalah penderita mungkin mengalami kecemasan, panik, detak jantung meningkat, dan kesulitan bernafas saat melihat atau berinteraksi dengan angka 666.
Meskipun angka 666 memiliki konotasi negatif dalam budaya barat, penting untuk diingat bahwa angka ini tidak memiliki makna khusus dalam budaya lain, bahkan dianggap sebagai angka keberuntungan di beberapa tempat. 4. Fobia warna kuning. Fobia terhadap warna kuning disebut xanthofobia. Ini adalah jenis fobia spesifik di mana seseorang mengalami ketakutan yang intens dan tidak rasional terhadap warna kuning. Penderita xanthofobia mungkin merasa cemas atau tidak nyaman saat melihat warna kuning atau benda-benda yang berwarna kuning. Penyebab xanthofobia belum sepenuhnya dipahami, tetapi bisa jadi terkait dengan pengalaman traumatis di masa lalu yang melibatkan warna kuning, atau bisa juga merupakan bagian dari gangguan kecemasan yang lebih luas. Gejala xanthofobia bisa sangat bervariasi, mulai dari kecemasan ringan hingga serangan panik saat melihat warna kuning. Beberapa orang mungkin mengalami gejala fisik seperti jantung berdebar kencang, keringat dingin, atau kesulitan bernafas. Pengobatan xanthofobia biasanya melibatkan terapi perilaku kognitif atau CBT, di mana terapis membantu pasien untuk mengubah cara berpikir dan bereaksi terhadap warna kuning, serta terapi pemaparan, di mana pasien secara bertahap terpapar pada warna kuning untuk mengurangi ketakutan mereka. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gejala xanthofobia, penting untuk mencari bantuan profesional dari dokter atau terapis berlisensi untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Nomor 5, fobia terhadap fobia itu sendiri. Lah, ini gimana maksudnya ya? Fobia terhadap fobia disebut fobofobia. Ini adalah ketakutan yang intens terhadap rasa takut itu sendiri, bukan terhadap objek atau situasi tertentu. Pengidap fobofobia seringkali merasa panik dan cemas saat merasakan sensasi takut seperti detak jantung cepat atau sesak napas. Aneh benar ya? Gejala fobofobia mirip dengan fobia spesifik lainnya, termasuk nyeri dada atau sesak, sulit bernapas, gemetaran, merasa lemah atau pusing, mual, dan pikiran yang mengganggu. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan fobofobia termasuk pengalaman traumatis terkait rasa takut, riwayat keluarga dengan fobia, atau gangguan mental lainnya. Penanganan fobofobia biasanya melibatkan terapi bicara seperti terapi perilaku kognitif atau CBT untuk membantu individu mengelola ketakutan mereka dan mengembangkan mekanisme coping yang lebih efektif. Jadi gimana nih? Aneh-aneh banget kan fobianya? Mungkin sebagian orang menganggap fobia-fobia tadi sepele dan meremehkannya. Tapi pada dasarnya, semua fobia itu bisa berbahaya loh kalau tidak ditangani secara tepat dan cepat. Jadi, apa nih fobia kamu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kamu semua, agar mereka tahu juga informasi yang sudah kamu dapatkan. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan nantikan video cari tahu selanjutnya ya. Dadah!